Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi Warahmatullahi wasallam wa ala alihi wa wabarakatuh. ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa nasaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ini adalah semester yang 6, semester ke-6 ya. Ini adalah pertemuan yang ke-12 kalau di e-kampus ya. Nanti yang bisa presentasi silakan yang mau presensi ya kehadiran silakan diklik, tapi nanti juga ada secara manualnya biar kelihatan juga. Di recording juga ada ya, kelihatan juga. Jadi ada jejak digitalnya. Saya juga izin ya untuk beberapa atau video ya, video rekaman juga saya upload di YouTube saya. Mudah-mudahan menjadi ya amal baik kita sebagai jejak digital yang positif. Minimal disimpan ya. Oke, termasuk diskusi-diskusi kita juga. Baik, hari ini adalah pertemuan yang ke-12 di mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana sebenarnya kalau kita mendefinisikan dari peserta didik ya, kemarin perkembangan sudah paham bedanya dengan pertumbuhan, kemudian juga peserta didik ya. Dalam hal ini sebenarnya kalau di program studi pendidikan agama Islam yang namanya peserta didik itu adalah ya seorang anak ya yang usianya rentang berada di pendidikan dasar dan menengah ya, pendidikan dasar dan menengah. Jadi ada kementerian ya kependidikan Dasmen ya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu peserta didik ya. Jadi kita batasi itu. Kemudian juga dari sisi levelnya yaitu mulai dari tadi pendidikan dasar berarti di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya mungkin ada paket juga di PKBM, kemudian di MTS madrasah sanawiyah atau SMP sekolah menengah pertama ya, kemudian ada madrasah aliyah ya, ada sekolah menengah umum atau sekolah menengah atas, dan juga SMK sekolah menengah kejuruan ya, sehingga dasar dan menengah peserta didik yang mengikuti program pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. Jadi kita memahami mata kuliah ini mencoba ya membahas memahami tentang bagaimana perkembangan dari peserta didik ya, mulai dari fisiknya, kemudian juga intelektualnya gitu ya, dari sisi apa kognitifnya ya, kemudian afektifnya, kemudian psikomotoriknya ya, tadi ada emosionalnya, termasuk juga dari sisi spiritual ya. Tapi memang mata kuliah ini lebih fokus kepada perspektifnya itu adalah psikologi ya, psikologi perkembangan. Jadi bagaimana anak, kalau kita boleh merujuk pada usia ya, 5 atau 6 tahun, kita sebutnya 6 tahun lah ya, usia 6 tahun sampai 18 tahun. 6 tambah 6 12, tambah 3 15, tambah 3 lagi 18 tahun. Jadi di usia 18 tahun ya, 12 tahun itu adalah objek dari mata kuliah ini. Jadi seorang anak dan juga remaja yang usianya 6 sampai 18 tahun itulah peserta didik yang menjadi objek dari pembahasan mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke.
Secara spesifik, kita sudah bicara kemarin tentang bagaimana perkembangan dari peserta didik dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang perkembangan peserta didik, ya, mulai dari bagaimana mengajarkan kata-kata yang baik, ya, kemudian juga mengembangkan spiritualnya, mengembangkan dari sisi intelektualnya, kemudian mengembangkan dari sisi emosionalnya. Nah, nanti kalau dalam kajian Maqasidus Syariah itu ada namanya, pertama itu adalah Hifdzuddin, ya. Hifdzuddin itu artinya menjaga, memelihara, ya, mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan agama. Ini adalah konsep dari pendidikan juga gitu ya. Jadi tadi saya sebut dengan maqasidus syariah itu adalah maksud dan tujuan syariat. Kenapa sih ada Islam? Kenapa ada agama Islam? Jawabannya adalah karena ada maksud dan tujuannya. Tujuan pertama itu adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzul akal, ya. Artikel saya terbaru di Jurnal Sinta 2 itu di Edutprof, ya, BBC Cirebon itu tentang bagaimana, ya, pengembangan dari hifdzul akal, ya, dan juga neuroscience dalam perkembangan dari siswa, ya, dalam pembelajaran di pendidikan agama Islam. Nah, nanti dikutip, ya, disitasi, ya, sebagai bentuk keilmiahan. Oke, nah berarti, ya, nanti yang kita bisa eksplor itu adalah terkait dengan hifdzul akal. Hifdzul akal itu artinya menjaga, memelihara, melestarikan, ya, melindungi dan juga mengembangkan dari akal manusia. Ya, salah satunya ya jelas melalui pendidikan. Kenapa kita harus kuliah? Oh, dengan kuliah itu ya akal kita, logika kita, kecerdasan kita itu bertambah. Beda dengan orang yang mungkin tidak kuliah. Ya, perbedaannya di situ. Demikian juga dalam kuliah itu kan ada tugas, ada challenge, baik itu untuk presentasi, ya, menulis presentasi itu nanti berarti dengan dari sisi speakingnya, ya, kemudian dengan sisi writingnya, menulisnya itu sebenarnya hanyalah, ya, boleh katakan hanya, ya, latihan agar terbiasa, ya, agar terbiasa. Nah, termasuk juga nanti ada, ya, insya Allah nanti di bulan apa tuh September, ya, kita sudah mulai menyusun untuk konsep note dan juga proposal penelitian dari skripsi. Ya, mudah-mudahan ya bulan Maret gitu, ya, Februari akhir juga Maret itu sudah bisa selesai tuh untuk program S1 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, udah 14.50 menghemat waktu. Kemudian yang presentasi sudah hadir. Tadi ada siapa saja yang kelihatan tadi? Bu Nur Aina, kemudian siapa lagi? Sudah siap yang untuk presentasinya? Siapa ya? Oke, saya lihat dulu untuk presentasi. Siapa ya? Oke, silakan. Nah, tadi ya. Oke, Pak Dede Sanjaya, apakah sudah hadir? Kemudian Ibu Neneng, ya. Kemudian ada Bu Nur Aina, ya. Ada Ibu Saidatul Fikriya dan ada ini Bapak, ya, Bapak Andika, ya. Pak Andika, ya. Oke, silakan. Ya, kayaknya di sini ada dua. Bu Neneng ini Bu Neneng Mulyati atau ada Neneng yang lain? Ya, dengan Nenek Pak. Mulyati Pak dosen. Oh, udah siap ya Bu Neneng, ya? Insya Allah siap. Oke, silakan Bu Neneng dengan yang sudah kelihatan di sini ada Bu Nur Aina, ya. Bu Nur Aina. Ini Pak Dedenya dengan Pak Andika kemana ya? Dengan Ibu Saidatul Fikri, ya? Apakah ada? Kelihatan nggak? Belum ya, belum kelihatan ya. Oke, ya, nggak apa-apa, sambil berjalan nanti sambil dibuka dulu, ya. Siapa nih, Bu Nur Aina atau Ibu Neneng nih? Silakan, bisa dimulai. Bu Nur Aina, PowerPoint-nya mangga ada? mau dibuka. Hmm? Ya, silakan. Oke, baik. Izin pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini kami dari kelompok 8 akan membacakan tugas makalah kami dari Bapak dosen yang berjudul apa namanya? Pendidikan usia dini, ya Bapak, ya. Perkembangan peserta didik. Perkembangan. Iya, baik. Bentar. Sebelumnya saya minta tolong Bu Lina untuk share screen, Bu Lina.
Sebentar ya. Ya, silakan bisa. Ya, Muncul, silakan. udah ya? Udah Perkembangan muncul. Udah Bu, full udah. ya. Iya. Oke, sudah kelihatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta alam semesta. Allah yang memperlihatkan tanda kebesaran dan keagungannya bagi mereka yang berpikir. Dengan karunia serta limpahan rahmatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang pemahaman diri dan pengembangan karir. Makalah ini disusun dalam melaksanakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Misno MEI. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Agung, penunjuk jalan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Allah Wasallam, alaihi wasallam. Salam. keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kami panjatkan segala puji kepada Allah dan kami minta pertolongannya, seraya memohon ampun dan meminta perlindungannya. Terlepas dari upaya untuk menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya, kami tetap menyadari bahwa tentunya selalu ada kekurangan, baik dalam segi kosakata, tata bahasa, maupun kekurangan lainnya. Oleh karena itu, kami dengan lapang dada menerima segala kritik dan saran agar dapat kami memperbaiki kualitas dan kuantitas makalah ini. Baik, kami akan membacakan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Usia 10 sampai 15 tahun merupakan fase penting dalam perjalanan tumbuh kembang seorang anak. Pada masa ini, individu mulai mengalami peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral. Masa ini dikenal sebagai masa pencarian jati diri, di mana peserta didik mulai membentuk pandangan hidupnya, nilai-nilai yang dianut, serta mulai mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih abstrak dan kompleks. Bagi pendidik dan orang tua, memahami perkembangan peserta didik di usia ini merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan strategi pendidikan yang efektif dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tanpa pemahaman yang tepat, pendekatan pembelajaran bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis dan perkembangan anak. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik perkembangan fisik peserta didik usia 10 sampai 15 tahun. Yang kedua, bagaimana perkembangan kognitif yang terjadi pada usia tersebut. Ketiga, bagaimana aspek sosial, emosional, dan moral anak berkembang di usia ini. Yang keempat, apa implikasi perkembangan tersebut terhadap proses pendidikan. Kemudian tujuan penulisan. Yang pertama menjelaskan perkembangan peserta didik usia 10 sampai 15 tahun dari berbagai aspek. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang kebutuhan dan tantangan anak usia tersebut. Yang ketiga, menyusun rekomendasi strategi pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Baik, yang bab 2 ya. Saya lanjutkan ya Bu Neneng ya. Oh, mangga Bu. Pembahasan perkembangan fisik peserta didik usia 10 sampai 15 tahun. Pada usia ini, peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, termasuk perubahan tinggi badan, berat badan, dan bentuk tubuh. Ini adalah bagian dari proses pubertas yang menandai transisi dari anak-anak menuju remaja. Ciri-ciri perkembangan fisik laki-laki, pertumbuhan otot, suara menjadi berat, tumbuh jakun, mimpi basah, dan tumbuh rambut di ketiak serta kemaluan. Perempuan mulai menstruasi, pembesaran payudara, pertambahan lemak tubuh, pinggul melebar. Koordinasi tubuh sedang berkembang, kadang tampak canggung. Peningkatan kebutuhan tidur dan konsumsi energi. Perubahan fisik ini memunculkan ketidaknyamanan atau rasa tidak percaya diri, terutama jika terjadi lebih awal atau lebih lambat dibanding teman sebaya. 1. Perkembangan kognitif peserta didik. Secara kognitif, peserta didik pada rentang usia ini mulai menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih abstrak dan kompleks. Mereka tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret, tetapi mulai dapat memahami simbol, ide, dan kemungkinan yang bersifat teoritis. Perkembangan kognitif mencakup kemampuan berpikir logis dan kritis, dapat membuat rencana jangka panjang dan mempertimbangkan dampak keputusan.
meningkatnya kemampuan memahami hubungan sebab akibat dan berpikir tentang masa depan, kemampuan mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumen. Namun, kemampuan ini berkembang secara bertahap dan tidak semua anak dalam rentang usia ini telah mencapai sepenuhnya. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Usia 10-15 tahun adalah fase penting dalam pembentukan identitas diri. Peserta didik mulai menunjukkan keinginan kuat untuk mandiri, namun pada saat yang sama, mereka juga sangat bergantung pada penerimaan sosial, khususnya dari teman sebaya. Perkembangan sosial emosional ditandai oleh pencarian identitas diri dan peran sosial, meningkatnya pengaruh teman sebaya terhadap keputusan, gaya bicara, dan perilaku, muncul perasaan ingin dihargai, diterima, dan dianggap penting. Perubahan suasana hati lebih sering terjadi akibat perubahan hormonal, sering mengalami kebingungan atau krisis kepercayaan diri, terutama saat mengalami penolakan sosial. Yang ketiga, perkembangan moral. Ciri-ciri perkembangan moral, mulai berpikir apa yang dianggap benar oleh lingkungan saya. Patuh terhadap aturan karena ingin diterima atau disukai, bukan sekedar takut dihukum. Meningkatnya kemampuan berempati dan memahami perasaan orang lain, mulai mempertanyakan nilai dan aturan, apakah ini adil atau mengapa saya harus mematuhi aturan ini. Peran guru sangat penting dalam membentuk sikap moral yang sehat, bukan hanya melalui pengajaran langsung, tetapi juga melalui keteladanan dan diskusi terbuka. Mangga Bu Neneng bisa dilanjutkan yang landasan teori. Baik, terima kasih Bu Nurena. Izin Pak dosen, Ya, silakan. landasan teori. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam beberapa tahap untuk usia 10-15 tahun. Sebagian besar anak mulai memasuki tahap operasional formal. Dalam tahap ini, anak sudah mulai dapat berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Mereka mampu memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, berpikir tentang masa depan, serta membuat hipotesis. Namun demikian, perkembangan ini tidak terjadi serentak pada semua anak. Sebagian peserta didik mungkin masih berada dalam tahap operasional, konkret, yang mengandalkan pengalaman langsung dan bukti nyata dalam memahami sesuatu. Ciri-ciri tahap operasional formal. Dapat menyusun argumen logis, mampu membuat perbandingan abstrak, memahami hubungan sebab akibat yang kompleks, mampu mempertimbangkan perspektif orang lain. 2. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, usia 10-15 tahun berada pada tahap identity crisis role confusion. Pada tahap ini, anak mulai mempertanyakan siapa saya dan berusaha mencari identitas diri. Mereka mulai mengeksplorasi berbagai nilai, peran, dan pilihan. Jika perkembangan ini didukung oleh lingkungan yang kondusif, anak akan berhasil membentuk identitas yang kuat. Sebaliknya, jika tidak mendapat bimbingan yang tepat, mereka akan mengalami kebingungan peran dan rentan terhadap krisis identitas. Dukungan yang dibutuhkan. Keterbukaan orang dewasa terhadap ekspresi diri anak. Kesempatan mengeksplorasi berbagai minat. Penerimaan sosial tanpa syarat. Selanjutnya, teori perkembangan moral. Kornberg mengembangkan teori perkembangan moral dalam 3 tingkat, dan pada usia 10-15 tahun anak biasanya berada dalam tingkat konvensional. Di sini mereka mulai menilai baik dan buruk berdasarkan harapan masyarakat dan norma-norma sosial. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan tertarik untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial. Namun, nilai moral mereka masih banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk diterima atau menghindari sanksi sosial. Ciri perkembangan moral konvensional. Patuh terhadap aturan karena ingin diterima atau dihargai, mulai memahami konsep keadilan dan tanggung jawab, memiliki empati namun belum selalu mampu mempertahankan diri moral secara mandiri. Mangga Bu Saidah, ada apa Pak Andika yang mau melanjutkan? Oke, ada nggak sih tadi? Silakan. Bu Saidah, dilanjut Mana aja Bu. suara? Kalau Baik, nggak lanjut aja nggak apa-apa, betul ya. ya, baik Pak. Implikasi perkembangan peserta didik usia 10-15 tahun terhadap pendidikan.
Perkembangan peserta didik usia 10 sampai 15 tahun memengaruhi cara mereka belajar, bersikap, dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, proses pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral pada usia ini. Implikasi berikut ditujukan kepada guru, orang tua, dan lingkungan sekolah agar dapat memberikan dukungan yang sesuai. 1. Implikasi terhadap strategi pembelajaran. Guru perlu menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, eksperimen, dan proyek kolaboratif. Memberikan tantangan berpikir kritis melalui studi kasus atau pemecahan masalah nyata. Sediakan variasi gaya belajar visual, auditori, kinestetik agar semua peserta didik merasa terakomodasi. Dorong peserta didik untuk mengumpulkan pendapat dan membangun argumen sebagai bentuk latihan berpikir logis. Implikasi terhadap interaksi sosial di sekolah. Ciptakan lingkungan sosial yang inklusif, bebas dari bullying dan diskriminasi. Fasilitasi kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan energi, bakat, dan membangun rasa percaya diri. Dorong peserta didik untuk bekerja dalam tim guna mengembangkan kerjasama dan toleransi. Implikasi terhadap pendampingan emosional dan identitas diri. Guru dan orang tua perlu memberi dukungan emosional dan penguatan positif agar peserta didik merasa dihargai. Hindari mempermalukan anak di depan umum, teguran harus bersifat membangun. Buka ruang untuk curhat atau konseling, terutama untuk peserta didik yang menunjukkan gejala stres, kecemasan, atau isolasi sosial. Hargai proses pencarian ini jati diri mereka, bimbing dan bukan dengan tekanan. Implikasi terhadap pendidikan moral dan karakter. Pendidikan nilai harus disampaikan tidak hanya lewat ceramah, tapi juga melalui keteladanan guru. Diskusikan dilema moral secara terbuka agar peserta didik bisa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Libatkan siswa dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat, kegiatan amal, atau proyek kebersihan sekolah untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan empati. Terapkan peraturan yang jelas dan adil, serta beri kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam merancang aturan kelas. Ini saya lanjut apa sudah hadir Bu Saidah atau Pak Andika? Atau Pak Dede? Lanjut aja Sudah nanti Pak hadir Andika. belum? Pak Bu Salidah, tadi udah diinin, belum ada jawaban. Baik, Ada Bu dilanjut. Saidahnya? Oke, lanjut aja. Pak Andikanya ada nih. Pak Andika ada. Pak Andika, mangga Pak Andika mau Pak Andika melanjutkan lanjut, Pak Andika. yang bab 3 ya. Yang nomor 5-nya peran keluarga dan kolaborasi Silakan sekolah Pak orang Andika. tua. Sana aja tunjukkan. Kukira bapak bagus. Sebelum penutup Ya, Pak, yang 5 Pak, peran keluarga dan kolaborasi sekolah orang tua. Baru tutup. Apa hal itu yang ada formnya. Ya, silakan. Peran keluarga, Ada Bu Saidatul Fikriyah ada juga. Silakan. sekolah, orang tua. Sekolah perlu menjalin komunikasi yang erat dengan keluarga peserta didik. Orang tua harus diberi pemahaman tentang karakteristik perkembangan anak usia ini agar lebih bijak dalam bersikap. Adakan kegiatan penting education dan pertemuan rutin yang membahas perkembangan remaja. Oke, untuk penutup dan kesimpulannya, perkembangan peserta didik usia 10 sampai dengan 15 tahun mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral yang saling mempengaruhi. Pada usia ini, terjadi perubahan besar dalam cara anak berpikir, merasakan, dan berperilaku secara fisik. Anak mengalami pubertas yang dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya. Secara emosional,
Mereka mulai mencari identitas diri dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama teman sebaya. Secara moral, peserta didik mulai memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Pemahaman mendalam terhadap perkembangan ini sangat penting bagi guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Proses pendidikan yang tidak selaras dengan tahap perkembangan anak dapat menyebabkan hambatan dalam pembelajaran maupun pembentukan karakter anak. Sebaliknya, pendekatan yang tepat akan membantu peserta didik berkembang secara optimal dan menyeluruh. Nah, sekian Baik, presentasi terima kita kasih. hari ini. Serahkan kepada Bu Nur kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dan mungkin 1 sampai 2 pertanyaan saja cukup begitu ya Pak dosen ya. Mangga kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya atau menambahkan dari presentasi masalah makalah hari ini. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, yang mau diskusi. Ini menarik sebenarnya ya tentang perkembangan peserta didik. Kemudian nanti yang paling penting sebenarnya nanti dari sisi implikasinya ya. Jadi setelah kita memahami bagaimana perkembangan dari peserta didik, kemudian apa nih implikasinya ya terhadap pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi seperti apa nih tindak lanjutnya dari pemahaman itu, gitu ya. Oke, sebelum ke konten, ya saya sedikit komentari dari sisi apa presentasinya. Ya, tadi presentasi terima kasih ya Bu Nur Aina dengan Bu Neneng ya, dan juga Pak Andika juga ya. Dua ini luar biasa ya. Tadi dari sisi terbiasa, kayaknya saya lihat sudah terbiasa nih untuk presentasi gitu ya. Tinggal mungkin memang biasanya generasi ini biasanya untuk IT-nya memang ya. Untuk IT-nya terutama dari sisi slide-nya itu mungkin nanti kalau mungkin sebagian kan udah jadi kepala sekolah, udah jadi yayasan atau apa nanti dibaguskan dari sisi apa slide-nya, dari sisi desainnya, dari sisi juga apa istilahnya itu background-nya, tulisannya gitu. Jadi nanti akan lebih menarik ya. Itu biasanya dari sisi teknis dalam presentasi itu penting gitu ya. Jadi jangan sampai nanti hanya memindahkan dari sisi istilahnya Microsoft Word gitu ya. Jadi terlalu banyak. Jadi PowerPoint-nya itu dia kurang gitu. Padahal kita inginnya apa? Lebih dalam, lebih bagus ya, lebih eye catching ya, lebih enak untuk dilihat. Oke, itu dari sisi tampilannya. Insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Nanti terutama kalau zaman Halo, sekarang ya Pak bisa dosen. menggunakan apa? Canva, bisa menggunakan apa? Gamma gitu ya, slideshow gitu ya. Jadi untuk istilahnya apa? Slideshow ya, slide glow ya. Nah, itu untuk memudahkan agar tampilan dari slide kita itu bagus gitu ya. Terutama nanti kan terakhir nanti kita itu di mahasiswa itu di ujian baik itu proposal ataupun juga ujian skripsi. Jadi nanti harus bagus tuh tampilan PowerPoint-nya, slide-nya gitu ya. Oke, kemudian dari sisi konten, ini sebenarnya menarik ya kaitan dengan bagaimana perkembangan dari peserta didik itu sendiri ya. Tadi terutama 10 sampai 12 tahun ya ketika anak itu sudah menginjak usia remaja awal. Itu menarik tuh untuk dikaji apalagi nah ini sebenarnya tuh bisa cerita-cerita juga nih bisa sharing tentang pengalaman terutama yang sudah punya putra dan putri ya usianya itu antara ya 8, 9, 10, 11, 12 ya. Remaja awal di mana itu adalah masa-masa untuk apa istilahnya itu akil balik ya sudah balik sudah dewasa ya dan kita juga mungkin merasakan juga ya kalau biasa jadi guru atau jadi itu biasanya atau jadi orang tua jadi akan kelihatan. Oke ya, jadi masukannya dua, atau yang paling penting itu adalah impact-nya apa, what's next ya, apa setelah kita memahami itu seperti apa, dampaknya ya sekarang kurikulum berdampak nih ya, dampaknya tentu dampaknya positif terhadap proses pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, mangga. Silakan Bu Adedian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ini bertanya karena nggak ada yang bertanya aja kali. Iya, nggak apa-apa. Saya Justru mau saya bertanya. senang malah. Silakan. Eh, Ketika anak mengalami masa perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri ya Pak. Mm-mm. Kadang-kadang mereka ada hal-hal yang mungkin mereka pertanyakan, kok kayak gini, terus ya macam-macam lah ya dari sisi fisik Ya, maupun betul. perkembangan lainnya. Nah ini Mm-mm. pertanyaan untuk pemateri, apa sih yang harus kita lakuin ya ke Mm-mm. apa tentang korelasinya sama perubahan-perubahan itu ketika anak-anak itu bertanya sampai ke hal yang mungkin paling sensitif bisa dijawab dengan kita gitu secara logika dan sesuai dengan umurnya anak-anak itu. Itu aja Pak, Ya. terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dikomentari Bu Nur Aina, Bu Neneng, Pak Andika dengan ada Bu Saidatul juga tadi ya. Silakan. Eh, tentang anak yang mengalami perubahan ya, perubahan. Ya, betul. Jadi karakteristik anak itu kan ada beberapa jenjang umur. Beberapa jenjang umur. Nah, umur 5 sampai 7 tahun itu sangat ingin tahunya sangat tinggi. Terus dari umur 7 sampai 15 tahun dia sudah mulai mengenal yang namanya kepribadian diri dan kepribadian orang lain. Nah, itu di situ dari 15 sampai ke 20. Nah, jadi untuk perkembangan anak Oke. ingin tahunya tinggi itu baik sebagai orang tua atau sebagai guru atau wali murid ya, kita harus memberikan jawaban yang positif, yang membangun dan menasehati dengan cara seperti temannya sendiri. Jadi kita berusaha untuk kan iluminasi yang pornografi itu mata satu kita Oke, terima kasih Pak Andika. Ya, Bu dari Bu Nur Aina mungkin. Atau dari Bu ini silakan. Bu Neneng Boleh tambahannya. Boleh, silakan. Tambah lagi. Nah, ini berkaitan misalnya perubahan yang paling dekat aja ya dengan fisik gitu. Dengan fisik dia. Kadang ada anak yang udah usia mungkin udah usia balik ya, tapi dia nggak menceritakan yang anak laki-laki ya, kalau dia sudah mimpi atau belum gitu Pak. Betul. Tanya bagaimana gitu, terus nanti pasti kan anak itu akan balik bertanya kan, kenapa ditanya kayak gitu, nanti korelasinya apa, terus apa yang harus dilakukan anak itu gitu. Maksudnya kadang ada anak yang nggak mau bilang gitu ya, tapi kita tahu nih usianya udah masuk usia balik gitu. Nah itu bagaimana pemateri nih jawabannya ditunggu. Ya, silakan. Sinyalnya agak kurang bagus ya. Bagi anak ya 9 tahun sampai 15 tahun itu ya bagi perempuan yang sudah bagi laki-laki yang sudah bermimpi. Kayak sinyalnya kurang bagus ya. Dari Bu Nur Aina mungkin sama Bu Neneng silakan. Itulah apa nih? Menambahkan sedikit Pak dosen izin. Ya, silakan. Kalau menurut saya, soalnya saya juga kebetulan anak saya yang bungsu itu juga kan usia 15 tahun. Jadi kadang emang dia cerita Pak, jadi dia kalau dari saya sendiri ya, yang saya alami itu juga, anak saya tuh udah tahu kok, kan pas begitu perubahan dari suara, kita kan suka bercandain. Nah dari bercanda itulah, akhirnya dia kan terbuka sama kita gitu kan, sama orang tua dulu. Terus kesini kan anak saya juga
belajar ngaji juga Pak. Mungkin dari guru ngajinya di sekolah juga sudah dikasih tahu. Soalnya dia juga suka bilang ke saya, Mah kalau ciri-ciri ini tuh kan nih Dede suara udah gini berarti udah akil balik gitu. Kata saya iya. Makanya dari situlah kita harus sering-sering menasihati dia, harus jaga diri, jangan terlalu bolehlah main sama anak seusianya, tapi jangan sering nongkrong-nongkrong yang enggak karuan. Mungkin lebih lebih dari kita ditegur tapi secara halus sambil pokoknya sambil di kayak dimanja gitulah, sambil kayak dimanja gitu agar anak tuh mau mau terbuka kepada kita, terutama orang tuanya. Gitu aja sih kalau menurut saya. Makasih Pak dosen. Oke, terima kasih ya Bu Neneng, pengalaman ya. Jadi bagaimana istilahnya itu mengurusi ya. Bagus lah, jadi best practice gitu ya. Berdasarkan kepada pengalaman gitu. Itu sangat bagus sekali. Oke, Pak Limron mungkin mau sharing nih. Gimana Iya, ketika boleh menghadapi Pak. anak-anak yang Assalamualaikum sudah warahmatullahi remaja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Makalah dan terima kasih kepada Pak Dokter. Tadi sudah saya nyimak tentang perkembangan statistik ya usia 10 sampai 15 tahun. Ini kan saya perhatikan untuk peserta didik anak yang normal. Bagaimana perkembangan Oke. anak yang ada kurang normal? Apakah cirinya sama antara yang normal dengan yang normal dalam hal masa pubertasnya? ABK mungkin ya, Pak Ali. Ya, ABK ya, ABK ya berkebutuhan betul. normal ya. Anak ABK. berkebutuhan apakah sama itu loh? khusus. Ini kan biasanya kan hanya pendidikannya kan beda ya, tapi kan dalam hal pembentukan karakter dalam badan itu macam tumbuh gelap-gelap sekali. Apakah sama gitu? Apa mungkin dia mimpi juga apa sama gitu? Itu aja saya pertanyakan. Dan bagaimana caranya kalau mereka itu sudah masuk ke masa balik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali ya. Jadi menarik gimana nih? Tadi kan memang yang istilahnya itu dalam keadaan normal lah ya gitu ya. Ini kan ada beberapa anak-anak istimewa bahasanya itu ya. Anak-anak surga ada gitu ya. Jadi gimana nih? Apakah sama perlakuannya atau mungkin agak beda gitu ya? Silakan. Boleh jawab nih yang belum jawab Pak Ibu Saidatul nih. Silakan. Sama Bu Nur Aina silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada suaranya. Mudah-mudahan tidak error ya di ininya. Halo, Ya, silakan Bu Nur Ena dikomentari. punten Bapak. Tadi hujan deras. Tadi Oh belum iya benar. Hujan deras ya lumayan ya. Di sini nggak tahu juga nih saya di dalam ruangan suaranya sih sampai jadi nggak tahu hilang-hilang hujan apa Bapak. enggak. Jadi hilang-hilang tadi. Ya, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya itu tadi adalah terkait dengan perkembangan remaja. Tadi kan yang dalam keadaan normal ya. Sekarang kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, itu seperti apa nih gitu ya. Misalnya kadang memang kelihatan ya, saya banyak di tetangga itu ada beberapa itu memang kasihan ada yang sampai usia 17 tahun ya, 15, kemudian sekarang berarti 17 tahun itu ya dalam keadaan ya berkebutuhan khusus terutama ABK-nya itu dari sisi ini nih dari sisi apa ke mental ya apa ada sindrom lah Down syndrome gitu ya jadi tidak bisa mengontrol gerakannya gitu. Nah kira-kira apakah sama atau berbeda silakan nih ya silakan. Oh iya ya gitu. Oh, apa namanya? Untuk yang anak berkebutuhan khusus ya Pak. Iya betul. Eh, dulu ya maksudnya dulu di tangga juga di sini ada usia Aha. usia 14 tahun ya Pak dosen. Mungkin di sini apa ya kebetulan laki-laki ya eh, Ah. orang tuanya itu kayak membatasi dia untuk keluar rumah dan bersosialisasi keluar Pak dosen karena takutnya malah membahayakan gitu. Betul. Oh, oh.
karena memang Betul. pernah kejadian ya, karena dia juga mungkin nggak ngerti perubahan dengan dirinya sendiri ya. Kadang dia Hmm. apa namanya, mau ke lawan jenis, mau apa namanya, mau megang tangan atau segala macam gitu Pak dosen. Jadi akhirnya yang diputuskan oleh orang tuanya itu mengurung dia di rumah, nggak keluar gitu. Kadang lihatin juga sih gitu Pak dosen. Tapi kami Iya betul. sebagai hanya tetangga melihatnya kadang bingung juga apa namanya, bukan kuasa kami untuk memberikan saran, takutnya orang tuanya malah tersinggung Pak dosen. Tuh, karena memang anaknya kebetulan laki-laki dan mereka memutuskan udah tidak keluar rumah begitu. Karena dikasih pengertian atau nasihat juga ke anak yang berkebutuhan khusus, kadang mereka tidak nggak ngerti gitu yang dialami mereka sendiri gitu, anaknya itu ya. Oke, terima kasih Bu Nur Aina ya. Nah, jadi boleh Iya, bantu jawab gitu ya. Jadi memang Bu Ade ya, ketika anak berkebutuhan khusus gitu kan ya, kan memang juga namanya juga berkebutuhan khusus gitu ya. Oke, saya jabatan dulu. Baik ya, jadi yang namanya anak berkebutuhan khusus berarti memang mereka memiliki kebutuhan khusus, kebutuhan tertentu ya. Nah, khususnya ini dalam pembahasan nanti untuk mencari berarti solusinya bagaimana? Maka dimulai dari memetakan ya, mengkategorikan ya, dikategorikan dulu ini berkebutuhan khusus apa. Misalnya dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia mungkin tadi dari sisi istilahnya itu apa, mentalnya itu mungkin down gitu. Nanti pun di situ juga ada istilahnya itu apa, ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Down syndrome itu ada yang mungkin memang apa ya parah gitu ya, ada yang mungkin masih ringan, masih bisa diajak berdialog dan lain sebagainya. Itu kita petakan dulu ya. Jadi mungkin kita boleh bagi menjadi dua. Yang pertama adalah memang kita menyebutnya itu berkebutuhan khusus dari sisi fisik ya, dari sisi fisik ya. Artinya fisiknya itu memang mungkin ya, mungkin fisiknya itu ada yang istilahnya itu mungkin kakinya ya mohon maaf ya, mungkin ada kakinya tidak ada atau tangannya tidak ada gitu ya, atau mungkin bagian tubuh yang lainnya, pokoknya fisik lah gitu ya. Tapi secara mental ya, mental spiritual dia tidak ada masalah gitu ya. Nah ini juga termasuk, kalau itu juga kaitan dengan tadi misalnya dia buta gitu ya. Buta itu kan berarti memang matanya tidak bisa melihat, tapi mental spiritualnya itu dia bisa gitu ya, sehingga ini bisa diarahkan kepada bagaimana pengembangan mengoptimalkan dari mungkin dari pendengarannya gitu ya, kemudian juga bagaimana agar dia mampu untuk melakukan minimal itu melakukan istilahnya itu apa, kegiatan sendiri gitu ya. Nah, jadi diajarkan untuk apa, bagaimana istilahnya itu untuk berkomunikasi, kemudian juga untuk misalnya mengenal lingkungannya dan lain sebagainya ya. Nah, di situ itu kalau yang tunanetra misal. Kalau tunarungu berarti kan dia bisa melihat, berarti nanti bahasanya berarti diajarkan bahasa isyarat gitu ya. Kemudian juga bagaimana ketika dia itu apa di perjalanan, di luar dan sebagainya gitu. Jadi dia juga agar mulai bisa seminimal mungkin tergantung dengan orang lain gitu kan, yaitu diajarkan. Nah, termasuk juga sama juga ketika dia menjelang misalnya balik misalnya. Kan tadi kalau dari sisi fisik kan tidak jauh berbeda, sama ya. Sama, saya ingat sekali tuh tetangga itu ya, sekarang usianya tadi udah 17 tahun, laki-laki ya, ya ternyata ya dia sama gitu ya, ya dia normal, maksudnya normal dalam arti perkembangannya ya sama gitu, hanya memang mentalnya itu down gitu ya. Yang perempuan juga sama ya, walaupun kadang-kadang ya dia suka lari gitu terus jilbabnya dibuka gitu, kayaknya yang perempuan itu usianya udah 12-15 tahun gitu ya. Cuman ya memang tadi untuk sekolah istilahnya itu normal gitu ya. Ini walaupun sebenarnya definisi normal tidak normal agak sedikit debatable sebenarnya ini. Jadi mereka juga sebenarnya normal. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ya seperti itu gitu ya. Itu biasanya nanti juga ada pembahasan terutama dari apa orang-orang penggiat ABK. Jadi mereka bukan bukan tunanetra, bukan tunarungu, mereka ya ya memang begitu diciptakannya. Terutama kayak kajian Islam itu juga kita perlu luaskan wawasan kita gitu ya. Jadi istilah tunanetra, tunarungu ya, anak berkebutuhan, makanya menggunakannya itu ABK sekarang ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, termasuk juga mungkin kemarin kebijakan yang apa untuk sekolah pembelajaran inklusif misalnya.
Jadi digabungkan nih antara yang istilahnya tadi itu, saya menyebutnya istilah normal dengan, sebenarnya bukan tidak normal ya, ABK dengan yang anak biasa lah gitu ya. Nah, itu juga menjadi pembahasan juga. Ya, akhirnya sekarang apakah masih berlaku ya nanti dilihat ya, dilihat bagaimana nih karena banyak juga beberapa sekolah terutama yang swasta itu yang menolak ketika digabungkan. Jadi intinya ya kalau di perkataan dari Ali bin Abi Thalib itu ya apa dikatakan itu takalum ya berkatalah ala qadri ukulihim ya berbicara tahaddas atau takallam bi qadri ukulihim sesuai dengan ya kadar dari akal mereka. Ini kan secara umum semua manusia termasuk juga seorang anak. Tadi ketika ditanya gimana nih mengalami perubahannya, ya sampaikan sesuai dengan biasa kan yang paling dekat nih. Kalau yang nggak dekat juga nggak mungkin nanya ya. Biasa anak laki-laki mungkin tanyanya ya ke bapaknya, seorang ibu ya pasti asal anak perempuan bisa nanya ke ibunya gitu ya. Walaupun kadang ada juga yang dekat dengan bapaknya sama suami seorang anak perempuan juga akan bertanya. Kita itu nanti bisa banyak baca-baca di tentang psikologi perkembangan, walaupun dalam Islam juga sebenarnya disebutkan bagaimana ketika anak itu sudah mulai balik gitu ya, kemudian sudah mulai dewasa gitu ya. Kalau zaman sekarang itu sudah mulai lihat apa lawan jenisnya dan sebagainya. Oke ya, terima kasih ya untuk Bu Ade Dianiati, kemudian juga Bu Nur Aina juga. Ada tambahan Bu Nur Aina, silahkan. Cukup, Bapak. Saya juga Hmm. sebagai seorang ibu masih belajar sampai sekarang. Boleh Anak-anak tahu itu Ibu kan anaknya usia berapa? anak saya ada 4, Pak. Yang Eh, paling besar usia berapa? yang paling besar usia 15 tahun, Itu terus berarti usia sama tuh, 13 bagus tahun. tuh. Gimana tuh? Pernah nggak mereka bertanya atau tidak sama sekali? Atau apa? Mungkin mereka curhat, Kebet curhat, ngobrol. iya, kebetulan memang perempuan, Pak. Banyak pertanyaan, bukan ada lagi banyak pertanyaan. Kadang Oh saya gitu, juga boleh bingung dua lah. Dia jawabnya. suka nanya apa? Nanya apa terus jawaban Ibu kayak gimana? Itu paling kalau perempuan itu kan apalagi kan sekarang dia mondok ya Ustaz, Pak dosen. Jadi yang dia Mhm. tanyakan itu mungkin ya mungkin tadi mereka itu sedang mencari jati dirinya ya kadang perubahannya begitu cepat pertama awal masuk pondok misalkan di rumah dengan maksudnya didikan kami yang sedikit dengan ilmu di rumah gitu ya Pak dosen. Tapi pas di Mhm. pondok dengan berbagai perbedaan budaya dari luar kota segala macam teman-teman ada yang mungkin Mhm. jadi dia ikuti atau kebiasaan sehari-harinya tuh jadi ada positif negatifnya gitu Pak dosen. Iyalah pasti, Ya, karena kan sosial. gitu. Sosialnya itu ya ya mungkin itu prosesnya saya jelaskan ke dia proses kamu di sana. Ya Mhm. intinya yang baik silakan kamu ikuti, yang mungkin kurang baik yang tidak kita alami di rumah ya jangan diikuti gitu saja Pak. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, penilaian orang lain terhadap kita ya. Kita yang penting kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu sih Pak, saya jelaskannya gitu. Oke, benar sih. Kalau pernah nggak apa anaknya itu bertanya Ibu, tanya yang sifatnya itu personal. Kenapa mungkin tentang kedewasaan tadi sebenarnya lebih terjebak ke pertumbuhan ya, pertumbuhan itu artinya bukan perkembangan, perkembangan sebenarnya lebih kepada emosional dan spiritual gitu ya. Terutama kalau kita ya mungkin pernah nggak pertanyaan-pertanyaan tentang agama gitu, tentang hijab atau mungkin tentang sholat, tentang ibadah gitu. Pernah nanya nggak? Oh iya pernah. eh Mungkin pertanyaannya itu tentang ini ya, tentang dulu bundanya pakai hijab itu umur berapa gitu, gitu pada dosen pakai hijab. Hmm. Dan alhamdulillahnya mungkin melihat di rumah, melihat sepupu-sepupunya, keponakannya pakai kerudung gitu ya, dan saya pun maksudnya dari awal belum apa ya hanya menjelaskan tentang menjaga aurat kayak gini 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 dan mereka tidak disuruh dan mau memakai sendiri gitu Pak. Ya itu memang biasa dari contoh ya, dari Iya, contoh kebiasaan di rumah. Tapi ya kalau dari sisi agama yang lainnya, dari sisi akidah misalnya gitu, pernah nanya nggak? Atau mungkin tadi secara pribadi gitu, masalah-masalah personal pribadi, pernah nanya nggak? tentang apa Ustadz? Mm-mm. Tentang masalah agama gitu, pernah pernah ngobrol nggak? Pernah diskusi, bertanya gitu? Seringnya sama ayahnya itu. Coba ayahnya ya, betul ke ayahnya Seringnya gitu sama ya. ayah. Karena mamahnya sibuk dengan adik-adiknya yang lain. Kadang ayahnya yang sering ngobrol sama dia Pak. Kadang ayah yang sering ngobrol sama dia.
nanya ke ayah. Oke, terima kasih Bu Nur Aina. Nih kayaknya ke Pak Andika nih. Pak Andika gimana nih? Nah, mungkin pengalaman ya punten mungkin yang ada punya keluarga gitu atau yang lain juga boleh nih. Nah, mungkin ada siapa nih yang bisa kita diskusi sebentar ya dikit lagi. Yang pengalaman sebagai ayah nih. Tadi sebagai ibu kan sudah tuh. Sebagai ayah kira-kira pernah ditanya nggak ya? Kalau saya ditanya sih, kalau saya biasanya sering beberapa kali ya ditanya. Biasa itu masalah agama, kemudian masalah yang sifatnya itu pribadi ya biasanya suka tanya juga kebetulan anak saya juga perempuan juga gitu tapi kan udah besar ya dulu jadi udah agak agak lama silakan nih siapa nih ya satu atau dua orang yang mungkin pernah komunikasi ngobrol sama anaknya baik itu anak laki-laki atau anak perempuan terutama yang di usia remaja biar kita sharing nih ya kita sharing silakan siapa nih yang mau komentar nih kita masih ada waktu sekitar ya kita kasih diskon lah ya sekitar berapa nih 10 menit. Silakan, siapa nih? Atau Pak Ali Imron tadi mungkin belum ini? Atau ada siapa nih? Pak Usman Sirojudin, ada Pak Suhendi juga. Ya, silakan nih, boleh sharing-sharing ya. Sebelum kita nanti selesaikan dalam 10 menit ke depan. Di 15.45 kita selesaikan. Silakan, ada yang mau. Atau yang perempuan juga boleh lah, yang mungkin ini. Atau mungkin tadi Bu Adedian sendiri mungkin ada istilahnya itu apa, pengalaman gitu, kayak gimana ya bisa dibandingkan gitu. Silahkan siapa nih yang mau bertanya? Mangga Pak Ali Imron mungkin silahkan. Baik, Pak Dokter. Kalau saya sebenarnya anak-anak saya nggak dekat sama saya, Pak Dokter. Jadi untuk pertanyaan hal-hal mengenai pertumbuhan, terutama pertumbuhan dalam bentuk pubertas ya, menginjak kebalikan ya, itu kita paling ya kalau sepengetahuan saya ya, yang sering ditanya sama istri saya. Jadi baik yang laki-laki maupun perempuan, kebetulan anak saya yang pertama kan perempuan, yang satu dua kan laki-laki. Jadi dari SD sudah di pondok. Jadi ya besarnya rata-rata di pondok. Jadi untuk ya paling hanya saya perhatikan perubahan-perubahannya setelah pulang dari pondok. Suaranya besar, udah sedikit berkumis, gitu, sudah ada sedikit bertanggung jawab gitu. Tapi kalau untuk secara hal militer ke hal-hal yang mungkin psikolognya ya nggak ada pertanyaan saya sih. Itu aja sih Pak Dokter. Mungkin ada yang lebih sering ngumpul sama anak, mungkin teman-teman bisa bisa menyampaikan di sini sehingga ada semacam eh, apa ya itu ya semacam keunikan ya dalam arti gimana ya kalau seorang bapak ditanya sama anak tentang masalah pertumbuhan gitu kan biasanya kan sama ibu ya walaupun tuh anak laki-laki maupun anak perempuan dekat sama ibunya persis yang saya perhatikan seperti itu sih. Terima kasih Pak Dokter. Iya, kadang memang apa satu kultur atau budaya di Indonesia kan tadi mungkin karena orang ayahnya itu bapaknya itu sibuk bekerja gitu, jadi kadang memang nggak dekat gitu ya. Padahal mestinya bisa dibangun tuh dua-duanya. Jadi paradigma mendidik seolah-olah itu ibu gitu ya, itu juga nanti perlu dikembangkan gitu. Dan yang paling penting dari komunikasi. Terus juga memang ini sih agak sedikit apa ya, sedikit menggelitik ya ketika kita misalnya bicara tentang oh anak itu dari SD, SMP, SMA itu di pondok gitu ya sehingga agak sedikit hal atau mungkin ini ya kalau saya nyebutnya itu dengan sistem komunikasi yang ya, mungkin itu ada sedikit efek negatifnya ya. Jadi komunikasi dengan kedekatan, terutama secara psikologi itu agak kurang. Gitu. Komunikasi juga kurang. Jadi kenapa? Karena hampir semuanya ya mungkin di pondok itu akan ditanya ke musrifnya, ke seniornya, atau ke asatidzah yang ada, sosok yang ada di sana gitu ya. Nah, jadi efeknya nanti ke orang tua kurang. Saya pernah ngomong juga tuh. Jadi kalau apa ke pesantren ya memang sih positifnya lebih banyak gitu. Tapi kadang negatif tadi kedekatan dengan orang tua itu memang secara psikologis itu agak kurang. Apalagi nanti kalau orang tuanya itu mungkin nanti ininya ke uang gitu ya. Saya datang ke sana yang ditanya itu uangnya, ah yaudahlah Bapak nggak usah datang, yang penting uangnya datang gitu. Jadi kadang ada hubungan ada uang gitu. Walaupun nanti karena agama ya biasanya ya lebih kuat juga banyak positifnya lah. Pak Ahmad Hidayat ada yang mau dikomentari silahkan. Gimana pengalamannya nih Pak Ahmad Hidayat? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Atau Abah Suhendi nih atau Pak Sunandi mungkin gimana? Ya. Izin Nah, mungkin berkomentar, Pak. pengalaman iya. Atau Bu Ade juga boleh silakan.
Ya, sedikit aja ini pengalaman saya. Saya ibu dari 4 orang anak yang usianya semuanya, yang paling kecil itu sekarang menjelang kelas 3 SD, sementara kakak-kakaknya itu usia remaja semua. Ini benar-benar Gimana nih pekerjaan yang pengalamannya sangat, mendidik? Boleh cerita lah gitu, ya, gimana mendidik generasi sekarang nih? ya Pak. Eh, saya mungkin agak berbeda dengan Pak Imran, yang nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, Untuk bebas prinsip lah. mendidik, saya tidak menyerahkan anak itu ke pondok ya. Saya lebih cenderung anak itu dipegang sendiri gitu. Mhm. eh apa apalagi ketika usia SD ya, tadi banyak hal yang hilang dari kebersamaan, antara hubungan emosionalnya mungkin jadi agak Iya, berjarak gitu ya, kurang. walaupun nggak Mhm, gap gitu betul. ya, jadi Mhm. agak kurang. Itu buat saya hal yang penting, karena masa-masa usia itu masa-masa yang rawan, dan waktunya sebentar gitu. Setelah ini mereka akan berjalan dengan kehidupannya masing-masing, Sendiri, udah dan lain dewasa ya. sebagainya. Mhm, betul. Eh, Mhm. Kalau komunikasi, misalnya kayak tadi saya, hal-hal yang eh, apa mm, yang korelasinya dengan pertumbuhan itu dari kecil, itu anak-anak terbiasa saya biasakan untuk membaca Pak. Jadi saya sediakan buku di rumah, bacaan macam-macam lah gitu ya. Walaupun Mhm. kadang saya tidak menyuruh gitu, cuman mereka jadi ikutan baca juga gitu. Itu salah satu mungkin tips saya ya, untuk menambah pengetahuan mereka, walaupun mungkin ada hal yang saya nggak kasih tahu gitu. Dan anak-anak saya cenderung ini ya Pak, nggak, maksudnya ketika ada perubahan dari fisiknya itu mereka cenderung tidak bertanya gitu. Jadi saya yang banyak memancing mereka. Dari situ nanti timbul obrolan-obrolan, komunikasi sampai ke hal-hal yang paling sensitif sekalipun. Jadi kalau prinsip saya, cerita apa aja ke saya, ke orang tua. Jangan sampai orang tua itu jadi orang nomor dua yang tahu masalah anak gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, Boleh nanti. terima kasih Bu Adedian. Oh, Pak Asep nih, mangga mangga. Oh, jadi banyak kan ininya. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa wabarakatuh. dulu nih? Abah Suhendi dulu boleh ya, baru Pak Asep ya. Abah Suhendi silahkan. Boleh. Saya juga tadi mau menggelitik juga tuh. Tertarik ya pembahasan. Silakan Pak Suhendi atau Pak Asep Suryana. Pak tadi saya persilakan Pak Abah Suhendi dulu. Silakan. Gimana nih pengalamannya nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aduh. Kalau saya kan lebih banyak, anak-anak itu tidak banyak bertanya tentang pemahaman keagamaan. Mungkin mereka bertanya itu tentang pelajaran di sekolah dan mengenai PR itu. Tentang pengetahuan ya, matematika biasa itu. Jawaban baru menghubungi orang tuanya. Dulu itu sebelum ada HP. Karena kan sekarang hampir yang dua udah kuliah, yang satu masuk kuliah sekarang. Tiga ini yang keempat kecil ini mau ada PR itu langsung nanyanya ke HP, jadi nggak dekat sama ayahnya. Dulu itu yang sebelum HP itu, jadi otomatis ketika mereka bertanya, saya memberikan pemahaman dan menanamkan keagamaan. Mereka itu harus beragama, dalam bermasyarakat harus seperti apa, cita-cita jadi apa, persiapkan diri seperti bagaimana. Terus kalau ada dari temannya, itu jadi lebih kelihatan. Oke, agak ini. sedikit terganggu ya sinyalnya ya. Sinyalnya terganggu ya. Mohon maaf tuh kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, udah bagus ya. Oke, terima kasih ya Pak Suendi ya. Jadi tadi ya sekarang memang kita juga menghadapi tantangan nih ya. Jadi bagaimana ternyata handphone ya, kemudian terutama sekarang AI itu Meta ya, Gemini ya, itu semuanya sudah bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Nah, ini tentu saja satu sisi ancaman juga bagaimana tadi kedekatan psiko-emosional gitu ya, psikologi dan emosional seorang orang tua terhadap anak, walaupun mungkin masing-masing itu berbeda ya. Misalnya ada seorang suami gitu ya, seorang bapak yang
Saya kan yang penting kerja, yang penting saya cari duit gitu ya. Kedekatan dengan anak gak terlalu penting karena saya juga ada agak memerhatikan juga ada beberapa tipe suami seperti itu gitu ya. Jadi udahlah saya kerja aja gitu. Anak mah urusannya di rumah gitu kan ya. Ada juga yang kayak gitu. Karena makanya saya yang apa kadang lihat ada kebetulan tadi ya saya pernah cerita ya. Saya cucu saya usia 2 tahun setengah, anak ya perempuan kebetulan saya itu. Jadi tadi tadi yang apa nyambung dengan Bu Adrian sama ya. Saya juga dari kecil itu punya teori kepung anak dengan buku dan alhamdulillah ya berhasil ya. Berhasil anak saya juga alhamdulillah ketika bisa hafidhoh ya ini tahadus bin nikmah ya bisa hafidhoh kemudian juga IPK juga kemarin sempat 4 terbaik gitu ya kemudian juga lulus S2 juga tahun 2021 dan sekarang ditularkan ke anaknya usianya sekarang 2 tahun setengah jadi memang itu di display bukunya beli buku-buku yang istilahnya itu bisa dipajang di situ ada gambarnya tebel-tebel anak buku-buku sekarang itu dan anak itu jadi memang senang membaca gitu dan gadget itu sangat diminimalisir. Gitu. Kita ke Pak Asep Suryana dulu ya. Silakan nih ada yang mau disampaikan nih. Ini jadi panjang cerita. Jadi kita sharing-sharing aja lah pengalaman gitu ya, pengalaman dan ini harus ditulis. Silakan Pak Asep. Nah, Pak Usman juga mau komentar nih kayaknya nih. Gimana Pak Asep nih pengalamannya nih? Untuk pengalaman saya, anak masih kecil-kecil, tapi kan udah mulai gitu. Nah, untuk sebelum tidur saya membiasakan saya bacakan taklim, taklim kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi, sehingga mereka tuh di benak pikirannya tuh udah kenal gitu, mengenal para sahabat, mengenal para nabi. Ya nanti main HP ya boboiboy kayak gitu, tung-tung sahur kayak gitu. Waduh, Tapi kan tungtung sahur juga ya. Tapi kan saya udah mengusahakan sebelum tidur tuh saya cerita para sahabat, para nabi, para sahabat, para nabi gitu. Ada kitabnya, kitab. Jadi sebelum tidur taklim gitu. Jadi biar Ya ya. mengapa kan sebelum tidur tuh kan paling mudah diingat gitu. Udah istirahat otak tapi terbawa tidur ya mungkin mereka bisa mimpi dengan para nabi, para rasul gitu, para sahabat. Masya Allah, ya luar biasa ya Kan Pak Asep ya. Mudah-mudahan lah ya. Ya itu ya salah satu dari ikhtiar usaha. Tapi tadi pesan saya itu buku-bukunya kalau bisa di display sehingga ketika sadar itu juga anak-anak itu bisa ngelihat juga gitu ya. Ditaruh di banyak tempat. Kalau saya tadi teorinya adalah kepung anak dengan buku. Buku itu letakkan di ruang tamu, di kamar, di dapur gitu ya. Bahkan mungkin kalau kamar mandinya bagus dan buku-buku yang bukan agama gitu ya, buku-buku umum bahasa Inggris atau apa gitu ya, itu bisa juga intinya adalah anak itu agar ketika di berbagai sudut rumah itu bisa melihat buku ya, terutama kalau anak kan sesuai dengan perkembangannya, buku yang bergambar, yang menarik gitu dan sebagainya gitu ya. Ini menurut saya penting dan itu terbukti sih ya, saya juga membuktikannya. Kemudian ke cucu juga sekarang dia ada tempat khusus di pojok itu, ada lemari kecil itu memang buku-buku dia tuh. Jadi kalau itu ya duduk di situ baca buku yang Assalamualaikum Ummu Kulsum, kemudian tadi kisah sahabat juga, ada yang bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, jadi terbiasa gitu dan jadi anak itu senang senang ngomong dan jangan lupa ya diajak juga untuk komunikasi juga tadi salah satunya. Oh, tadi Pak Usman nih silakan. Gimana pengalamannya Pak Usman Sirajuddin nih? Ya, jadi perspektif memang berbeda-beda orang tua ya, tapi ini penting harusnya di ini kan nih didiskusikan. Silakan Pak Usman. Izin Tadi ke Pak bertanya Tito aja ya. Ustaz. Ya, gimana? Saya kan ada pasien itu sekarang mau masuk kuliah, sementara ketika dia di masa tumbuhnya itu terlalu dikekang oleh orang tuanya, dijauhkan dari apa ya lingkungan sosial itu karena rasa kekhawatiran orang tua yang tinggi, sehingga anak itu di usia yang seharusnya dia bisa bersosialisasi, mengenal lingkungannya, jadi dibatasi oleh orang tuanya dan akhirnya sekarang itu semua pertanyaan yang ada di kepalanya itu keluar dan akhirnya orang tuanya pun menyerah menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari anaknya ya akhirnya ketika ketemu saya pun kebingungan buat ngejawab ya karena pertanyaan-pertanyaan itu yang dia simpan lama itu apa ya lebih ke kenapa sih saya itu harus patuh sementara saya juga punya keinginan itu ya saya Oke, menarik ini. Ini harusnya yang jawab siapa nih ya? Pemakala atau siapa nih? Tapi betul ya, ini
Iya, makanya ini pentingnya kita tuh memahami tentang bagaimana perkembangan itu memang menentukan ya. Mungkin kalau boleh komentar sedikit, saya sendiri juga mungkin ini buka-bukaan ya, jujur gitu ya. Saya sendiri ya alhamdulillah lah ngerti dikit-dikit agama, dikit aja agama gitu, sehingga ke orang tua itu ya kita birrul walidain lah, mendoakan dan lain sebagainya. Tapi dari sisi psikologi gitu ya, mungkin kedekatan emosional ya, dengan emosinya itu kurang gitu, karena memang saya juga pisah itu dengan orang tua itu setelah lulus SD itu sudah pisah gitu ya. Sudah pisah sehingga kedekatan itu kurang gitu ya. Tadi agama lah yang memang menjadikan kita itu harus berbuat baik, mendoakan dan lain sebagainya lah, birrul walidain. Tapi di sisi lain sebenarnya banyak ya sosok-sosok yang hilang dari seorang anak. Saya rasa mungkin ya di sini juga teman-teman juga ada yang merasakan ya, mungkin merasakan gimana sih dengan orang tua, kok ada yang kurang dekat gitu ya, ada yang kurang dekat gitu. Tapi ada di sisi lain tuh yang tadi yang deket banget juga gitu ya, deket banget juga ada. Ini ya inilah kehidupan gitu ya. Ke Pak Tito silahkan nih, Pak Tito Kusender gimana nih? Boleh sekalian nanya juga nih, gimana hubungan dengan orang tuanya nih? Tapi Oke, bukan ini ya, bukan yang personal, bukan yang ini. Silahkan Pak Tito. terima kasih banyak Pak dosen. Assalamualaikum Mhm. Bapak dan Ibu. Jelas nggak Pak dosen? Mohon izin nih suara saya. Clear, silahkan, jelas. Terkait hubungan antara kita selaku anak dengan orang tua memang ya Pak dosen. Ini curhat boleh Pak dosen? Iya, boleh dong. Curhat dong, Pak, gitu. Silakan. Oke, memang usia saya menginjak SM man, saya kebetulan dulu sekolahnya di Man. Saya sudah tidak lagi tinggal sama orang tua, Pak dosen. Waktu itu memang orang tua saya di Tasik. Saya memutuskan hijrah ke Jonggol ini dengan keadaan saya eh dengan serba kekurangan gitu. Makanya saya tinggal di sekolahan selama 4 tahun, Pak dosen. Di Masya sekolahan Allah. dengan katakanlah dengan ya biaya sendiri dan Allah selalu memberikan rezekinya itu. Dan saat ini mungkin takdir saya itu memang membantu di dalam dunia pendidikan gitu Pak dosen. Nah, Mhm. tapi sementara ini kata memang orang tua saya pun waktu itu sudah cerai Pak dosen, gitu kan. Jadi Mhm. niat saya tetap untuk selalu menghormati kedua orang tua saya, bentuk apapun itu, karena kondisi siapapun yang tidak akan pernah mau dengan kondisi yang ada gitu Pak dosennya. Tapi yang jelas Betul. ini kehidupan yang harus selalu saya nikmati gitu. Allah berikan sesuatu yang memang luar biasa di luar jangkauan saya sebagai manusia gitu. Dan saat ini memang saya ketika saya sudah punya, alhamdulillah sudah punya anak dua gitu kan. Nah saya berkomunikasi terutama tumbuh kembangnya saya tidak mau terlewatkan satupun Pak dosen. Terutama alhamdulillah anak saya baru 6 tahun itu yang usia perempuan. Jadi saya ingin Mhm. mencurahkan kasih sayang pun sesibuk-sibuknya saya, tempat curhat saya itu adalah di kasur di tempat tidur Pak dosen. Saya menanya Mhm. bagaimana hari ini mainnya atau senangkah atau sedihkah gitu. Walaupun hanya 5 menit atau 10 menit, yang penting intinya saya selalu harus ada komunikasi gitu. Jadi tumbuh Quality kembang time ya, family betul time ya. betul betul Heeh. Pak dosen. Karena dan hari katakanlah hari Minggu itu saya tidak bisa diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu khusus untuk keluarga gitu Pak dosen. Kalau toh memang tidak urgent-urgent, saya tidak akan pernah kemana-mana, tetap dengan keluarga, dengan istri dan anak. Nah makanya dalam kehidupan ini mungkin untuk tumbuh kembang anak itu adalah penerapan semua bapak dan ibu pun pasti memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Intinya kalau pribadi saya itu adalah komunikasi, Pak dosen. Karena tumbuh kembang anak itu kita diajakin ngobrol. Kalau anak sekarang itu bukan hanya anak usia 6 tahun atau berapa tahun, anak SMK pun, anak SMA pun katakanlah memang kategorinya katakanlah ada yang nakal atau apa, tapi 80% yang saya amati itu adalah anak-anak yang perlu perhatian Pak dosen. Itu khususnya Betul. kebetulan saya kan Mhm. membantu di dunia di SMK gitu. Katakanlah anak SMK ya. Yes. Mhm. Anak Mhm. STM itu cenderung tawuran ataupun apa Iya, atau apa betul. ya gitu. Tapi ketika saya ajak ngobrol, terutama berbicara masalah keluarga,
segarang-garangnya muka anak STM, dia bisa meneteskan air mata, Pak dosen. Masya Allah, itu yang luar biasa itu ya. Dan ini juga pembelajaran, walaupun memang saya juga terus belajar. Pembelajaran saya itu dari teman-teman anak-anak sekolah. Karena itu pembelajaran yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Saya tahu karakter anak, tahu seperti apanya itu dari mereka-mereka. Makanya itulah pengalaman saya sementara ini Pak dosen untuk pertumbuhan kembang anak intinya adalah komunikasi yaitu dengan bahasa kolbu Pak dosen. Terima kasih Pak Masya Allah, pakai dosen. apa ya, lughatul qalbiyah berarti. Jadi bahasa bahasa hati. Terima kasih Pak Tito itu Kusnandar ya, luar biasa. Menurut saya ini menarik ya pembahasan kita ini. Kenapa? Karena memang apalagi profesi sebagai misalnya sebagai guru dan juga orang tua ya saat ini. Itu tadi titik poinnya itu adalah memang ada efek positif ketika mungkin ya pengalaman di masa lalu gitu ya, kemudian dari sisi kasih sayang, kedekatan emosional itu kurang sehingga kemudian mencurahkan. Saya juga ingat tuh ada salah satu teman itu di Malaysia gitu ya. Beliau juga dari SD itu di pesantren ya, kemudian cuman karena memang yatim gitu, miskin gitu ya, yatim miskin gitu ya. Akhirnya kemudian ketika teman-temannya itu pulang, dia tuh nggak pulang gitu ya. Jadi dia tetap tinggal di pesantren gitu ya. Orang tuanya bapaknya udah meninggal, dia sendiri akhirnya ke toko itu dia nanam-nanam cabai, nanam pepohonan gitu di pesantren terus berlangsung sampai hampir usia ya SMA lah gitu ya. SMA selesai dia langsung kerja sambil usaha gitu ya. Nah sekarang itu dia sayang banget sama sama anak-anaknya, ada 4 anaknya itu. Artinya dia mengatakan bahwa ya ini pokoknya saya tuh harus sayang sama anak gitu ya, jadi sama sama keluarga gitu ya. Dan ini juga saya coba praktekkan juga sih. Saya biasanya punya komitmen itu pokoknya maghrib itu harus di rumah gitu. Itu adalah family time gitu ya. Itu juga bagian dari kesepakatan sebenarnya gitu. Jadi kalau ada kegiatan malam itu kalau tidak ada tidak urgent tidak apa, biasanya saya pokoknya maghrib itu harus harus di rumah. Nah tadi demikian juga dari kedekatan ya. Kenapa kalau zaman sekarang terutama tadi ada Pak Asep Suryana, anak yang masih kecil ini sangat rentan untuk tadi gadget sekarang terutama ini ya. Dan semua tadi pertanyaan kan bisa dijawab. Jangan sampai tadi mereka nanyanya itu ke AI atau ke teman-temannya, juga bahaya juga tuh kalau ke teman-temannya yang tidak baik gitu ya. Memuji anak juga, oh iya pasti mau merayakan kalau di quantum learning gitu ya. Jadi merayakan dan family time tadi, quality time itu kedekatan, menurut saya kedekatan emosional ya. Walaupun juga tadi sih ada beberapa memang ini kadang ya kan gini, cara kita berpikir itu kan dipengaruhi oleh salah satunya itu adalah lingkungan gitu ya. Salah satu adalah lingkungan. Jadi ya udahlah, misalnya ada beberapa suami itu yang bapak itu yang tadi yang aduh cek lah, saya kerja aja urusan urusan di rumah lah, urusan istri gitu ya. Nah padahal kan mestinya ada kesepakatan-kesepakatan tuh. Nah balik lagi ke tadi, jadi ke topik kita. Jadi sebenarnya penting sekali untuk kita bisa memahami dan ya perkembangan dari anak itu ya, itu efeknya itu sekarang ini. Tadi ada Pak Tito ya, saya juga sama gitu ya. Jadi bagaimana sangat memengaruhi gitu ya dengan keadaan kita sekarang ini, sehingga kemudian ya kalau saya cucu saya itu sering saya ajak ngobrol gitu, akhirnya dia seneng cerita gitu ya. Kemarin tuh sebenarnya baru 2 tahun setengah kan lagi seneng cerita, udah mulai bisa 5 suku kata lah gitu ya, cerita kemarin itu ini diajak jajan ke warung gitu kan. Saya kan sama ibunya tuh nggak boleh makan coklatos, tidak boleh makan yang coklat apalagi permen gitu ya, nggak boleh gitu. Kita beli ini nih susu yang coklat, kata oh nggak boleh sama umaknya gitu kan. Nggak boleh gitu, jadi nggak boleh gitu kan, nggak boleh yang manis-manis, nggak boleh yang ini, takut giginya itu. Jadi terus gimana kabar kemarin kemarin kemana aja, apa kegiatannya. Nah, gitu itu juga sebenarnya ini sih sebenarnya membangun kedekatan ya, dan itu ya tadi tidak instan. Ya makanya tadi saya setuju sekali nih dengan Pak Tito, dengan Pak Asep juga untuk bagaimana kedekatan emosional. Inilah pentingnya kita kuliah di PAI ya, Pendidikan Agama Islam gitu ya. Jadi betul-betul bukan hanya kita selesai kuliah, tapi oh iya ternyata bisa sharing ya. Dan ternyata kalau di sini alhamdulillah lah, insya Allah lah ya, ini orang-orang terdidik semuanya ya. Tapi kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya masyarakat yang sangat memerlukan ya, sangat memerlukan adanya istilahnya itu sentuhan-sentuhan pendidikan
saya kebetulan sempat ngajar juga di PKBM di belakang terminal barang siang ya, pesertanya atau peserta didik itu ya pengamen, kemudian juga pengemis, kemudian ya istilahnya preman-preman lah, saya pernah cerita itu ya. Ya jadi ternyata mereka juga sama gitu ya ketika kita ajarkan gitu ya, ketika kita berikan oh harusnya begini, terus ya silahkanlah sekarang itu seperti apa, kita harus pikirkan masa depan seperti apa gitu ya. Sempat saya juga komunikasi dengan sempat saya penelitian di penjara anak di Tangerang ya, kemudian juga di Bandung juga, kemudian juga penjara perempuan juga ya di Kalideres sana. Saya cerita oh iya ternyata seperti itu. Nah ini makanya kita best practice dari pengalaman itu ya. Dan yang paling penting juga tadi kita ya mungkin ini kan rata-rata hampir seumuran ya, kecuali yang masih muda-muda nggak apa-apa lah ya. Ya rata-rata mungkin ini 30, 35 ke atas gitu. Itu juga menurut saya juga penting juga untuk melihat ya falyanzuril insanu apa ya, falyanzuril insanu mimma kulik ya, atau falyanzuril insanu ila ta'amih ya. Dan seterusnya itu juga menarik bagaimana kita melihat makanan kita, melihat perilaku kita gitu ya. Ini mungkin lebih ke muhasabah introspeksi, tapi udah 2 menit lagi nih udah habis nih. Next ya mungkin kita bisa curhat-curhatan gitu, bisa ngobrol ya, obrolan orang dewasa bagaimana agar lebih baik lagi. Kenapa juga dikatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya kita mungkin ngomongin tentang pendidikan, ngomongin tentang ini, ngomongin tentang itu gitu, tapi kadang kita melupakan diri kita sendiri. So kita mulai nabda dari min nufusina, kita mulai dari diri kita juga, kemudian tadi keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita yang dekat, yang pasti yang kita bisa lakukan. It's amazing today, extremely I'm happy, senang sekali nih ya sampai di sini karena mungkin lebih terluahkan gitu ya. So insya Allah kita akan jumpa di next di pertemuan akan datang. Pak Usman, terima kasih ya. Tadi pertanyaannya banyak, mungkin bisa didiskusikan. Kalau saya tadi pertama untuk menjawab pertanyaan itu adalah kedekatan. Jadi ketika seseorang itu sudah dekat dengan kita, saya dengan anak perempuan saya itu dekat sekali ya. Dengan cucu sekarang itu dibanding dengan neneknya itu ya saya pasti lebih dekat sekali, jauh beda banget itu. Bahkan kadang suruh salim aja suka nggak mau sama nenek gitu. Kalau bersama saya itu langsung dipeluk, langsung di ini gitu. Itu karena membangun kedekatan. Saya rasa itu penting sekali. Dan saat Rendra sudah siap juga, ya istirahat dulu atau sebentar ya. Mohon maaf lahir batin, saya senang sekali kelas ini ya. Kita akan jumpa lagi insya Allah next Friday. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Ria belum ngobrol nih nanti nih. Harus suami istri ngobrol nih nanti. Pak dosen. Biar pengalamannya nanti salah ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih.